Bayangkan jika tiba-tiba kota Anda membeku, suhu turun hingga 80 derajat Celcius, dan lebih dari 90% populasi dunia meninggal. Kesulitan bertahan hidup setelah berminggu-minggu membeku. Mereka yang bertahan hidup di rumah mengalami pemadaman air dan listrik, tidak ada makanan, dan tidak ada cara untuk tetap menghangatkan diri. Kelaparan dan kedinginan sudah seperti siksa neraka bagi mereka yang bertahan hidup. Protagonis atau tokoh utama kita adalah satu-satunya yang telah bersiap untuk menghadapi akhir dunia dan memiliki kehidupan yang nyaman, dan bagi mereka yang membantunya tanpa pamrih, dia bisa menyediakan sedikit makanan. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Semuanya dimulai di tahun 2050, ledakan bintang menyebabkan bumi memasuki zaman es. Jiang Yi yang bekerja di gudang Walmart dan berhasil menimbun banyak makanan. Pada masa itu gadis yang disukainya masuk ke rumahnya bersama sekelompok tetangga dan mencuri semua makanannya. Perempuan itu merayu dan menipunya untuk membukakan pintu rumahnya. Di akhir hayatnya Jiang Yi bersumpah, di neraka nanti dia akan membalas dendam. Tiba-tiba karena suatu alasan yang belum bisa dijelaskan, Jiang Yi secara tiba-tiba kembali 3 bulan ke masa lalu sebelum semuanya terjadi. Terkejut akan hal ini, dia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahannya dan membalaskan dendam pada mereka yang pantas mendapatkannya, melihat tetangganya menderita dan menikmatinya. Karena masih ada waktu 3 bulan tersisa sampai cuaca dingin yang ekstrim tiba. Prioritasnya adalah menimbun semua yang dia butuhkan, sebelum akhir dunia datang dan membangun brankas atau perlindungan yang kokoh di rumahnya. Ketika dia merenungkan bagaimana memulai rencananya, cahaya terang menembus matanya, dan bukannya mengalami kebutaan, dia malah menemukan bahwa dia dapat mengirim sesuatu ke dimensi yang berbeda seperti inventory di dalam dunia game. Seketika itu juga, Jiang Yi memiliki ide untuk mengumpulkan seluruh makanan di supermarket dan makan makanan mewah, karena selama hidupnya dia tidak pernah makan makanan itu. Jiang Yi pun pergi ke sebuah restoran ternama, karena dalam 3 bulan ke depan makanan ini sudah tidak ada lagi yang buat. Menghabiskan total 50.000 won makanan Korea dan memasukkan semua tagihannya ke kartu kreditnya, karena dalam 3 bulan semua masalahnya akan berakhir. Fang Wuqing, wanita yang telah dia cintai selama bertahun-tahun dan tidak pernah peduli padanya, malah mengkhianatinya di kehidupan masa lalunya. Bersama dengan temannya, mereka berdua melihat bahwa Jiang Yi pergi ke restoran mewah. Temannya mengatakan bahwa Fang Wuqing sangat beruntung, karena pecundang ini pasti akan melakukan segalanya untuknya dan dia pasti kaya sekarang. Berkaca pada kehidupan sebelumnya, perempuan ini berpura-pura tidak bersalah dan pada akhirnya mencuri semua yang kumiliki, bahkan lenganku saat ini. Aku ingin membunuh perempuan jalang itu di sini, tapi itu akan membuatku masuk penjara. Aku harus menunggu sampai akhir dunia tiba untuk melakukan sesuatu kepadanya.